Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat pagi, selamat petang. Semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi dengan video pembelajaran statistika teknik. Teman-teman Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat ke depannya. Mungkin bisa langsung kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyajian data ya teman-teman. Jadi bagaimana suatu data itu disajikan sehingga mempermudah untuk mengambil kesimpulan. Materi kali ini masuk ke minggu kedua perkuliahan dari 14 pertemuan kita maya kita. Ini baru masuk kedua. Nah, mata kuliah ini itu 2 SKS sebagai mata kuliah wajib semester 2 di Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara, Teknik Sipil ya, seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan, sumber-sumber yang saya pakai dalam perkuliahan kali ini. Kemudian ini pembagian pertemuan perkuliahan kita yang kemarin juga saya sebutkan. Nah, kali ini kita masuk ke minggu kedua, sesuai jadwal kita masuk yang namanya penyajian data. Bobot nilai masih sama, nilai juga masih sama, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian data. Mohon maaf karena di tempat saya rekaman kali ini masih dalam suasana yang mendung, maka nanti kalau misalkan ada suara-suara yang mengganggu, mohon maaf sebelumnya. Nah, sebentar saya setting dulu ya, karena ini mousepad-nya agak sedikit tersendat. Jadi saya share entire screen saja. Seperti ini akan lebih enak. Jadi mousepad-nya nggak akan mengalami gangguan dan nanti saya juga akan lebih leluasa. Ya, ternyata sama saja. Ya, mohon maaf ya. Jadi ternyata sama aja. Jadi saya pakai mouse aja ya. Ya, langsung saja pengumpulan data. Jadi data merupakan suatu kumpulan yang berisikan fakta yang memberikan gambaran dari suatu keadaan. Jadi data itu merupakan suatu fakta ya. Jadi fakta yang menggambarkan suatu keadaan populasi. Apabila kita ingin mengamati sesuatu, nah yang kita amati itulah data itu. Jadi data itu akan memberikan gambaran suatu keadaan seperti itu. Nah, pengumpulan data ini nanti bertujuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data yang kita kenal dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Kemudian data kuantitatif yang berupa angka ini dibagi menjadi dua juga. Data diskrit yang merupakan pencacahan dan data kontinu yang merupakan suatu pengukuran. Adapun data kontinu dibagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Nah, lebih lanjut nanti kita akan bahas tentang ini. Adapun dalam pengambilan data seperti yang kita bahas kemarin, data berdasarkan cara pengambilannya dibagi menjadi dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data sekunder itu
data yang kita peroleh dari sumber lain. Sedangkan kalau data primer itu data yang kita ambil sendiri sebagai objek kajian, seperti itu. Nah, penjelasannya dari pengelompokan data tadi bahwa data kualitatif atau data atribut adalah data yang bukan angka atau bilangan. Pada data kualitatif tidak dapat dilakukan operasi matematik seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan data kualitatif itu datanya berupa informasi atau kalimat ya, jadi tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan, tidak bisa dikalikan, dan tidak bisa di operasi yang lain seperti itu. Nah, data kualitatif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data normal dan data ordinal. Data normal adalah data yang dihasilkan dari proses pengambilan suatu objek pengamatan hanya satu kategori. Nah, contohnya, misal kita ingin mengamati kode pos di setiap wilayah. Nah, itu merupakan suatu contoh dari data nominal ya. Ini ada salah penulisan, nominal, dari data nominal. Nah, datanya berupa ini, kota X dengan kode pos ini, daerah ini dan kode pos ini, daerah Z dengan kode pos ini. Nah, di sini kode pos ini kan tidak bisa kita jumlahkan, tidak bisa kita pengkurangkan, tidak bisa kita bagikan, tidak bisa kita operasi matematika yang lain. Jadi hanya berupa data nominal, berupa bukan berupa angka, bukan berupa bilang. Ya berupa angka, tetapi bukan angka matematis, tetapi dia suatu informasi seperti itu. Nah, adapun kalau data ordinal adalah data yang dihasilkan dari proses pengambilan suatu objek pengamatan terdiri dari lebih dari satu kategori. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya data ordinal itu dihasilkan dari proses pengambilan suatu objek pengamatan terdiri lebih dari satu kategori. Nah, ini ada sedikit pengulangan ya. Mungkin nanti teman-teman kalau yang mencermati video ini nanti tahu letak salahnya di mana, jadi teman-teman bisa memperbaikinya. Nah, kalau tadi kan berupa suatu objek, jadi suatu bilangan atau suatu yang memiliki makna tetapi dia bukan angka atau bilangan yang bisa dioperasi matematika. Nah, tetapi kalau yang namanya data ordinal kali ini ada banyak kategorinya. Jadi kalau misalkan kita mengambil data tingkat pendidikan, bagaimana tingkat pendidikan seorang pengendara sepeda motor. Nah, itu kategorinya banyak sekali. Ada yang masuk kategori SD, SMP, SMA, sarjana, doktor, magister, doktor. Nah, di sini ada nanti berupa angka jumlahnya. Nah, itu merupakan ordinal, artinya ternyata tuh bukan jumlah, mohon maaf. Jadi datanya memang seperti ini. Kemampuan bahasa Inggris dari tingkat tinggi, sedang, dan rendah, seperti itu. Nah, selain data kualitatif tadi, nanti akan kita bahas tentang data kuantitatif yang berupa angka bisa dijumlahkan. Namun, saya berikan beberapa insight juga bahwa data kualitatif ini jika ingin diinputkan di software itu biasanya diberikan kode ya. Jadi karena kita ingin mengkaji sesuatu, maka kita butuh data kualitatif kita. Tetap kita membutuhkan, misal kita ingin membuat profil responden seperti itu. Berapa jumlah laki-lakinya, berapa yang pendidikan SD, SMP. Nah, itu kadang kita memberikan dia kode. Jadi kalau misalkan laki-laki kita berikan kode 1. Maaf, kalau perempuan misalkan kita beri kode 1, adapun laki-laki kita beri kode 2, seperti itu. Kemudian berikutnya tadi ada kualitatif, sekarang ada yang namanya data kuantitatif, yaitu data numerik
Data yang berupa angka dan bilangan tentu bisa dilakukan operasi matematika. Jadi data kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu, di mana data diskrit ini merupakan suatu pencacahan ya. Jadi misalkan kita di suatu industri, kemudian kita diminta untuk melakukan manajemen aset dengan cara menghitung aset kamera yang rusak berapa. Nah, itu kita melakukan pencacahan berupa kamera satu, kemudian yang rusak 1, 2, 3, 4, berupa turus. Nah, itu merupakan suatu data yang berupa pencacahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu data kontinu atau data yang didapatkan dari pengukuran suatu instrumen dengan bantuan suatu instrumen atau alat ukur. Dapat dinyatakan dalam bentuk data integral atau data rasio. Jadi, semua data yang kita peroleh dengan alat ukur atau instrumen penelitian, kemudian bisa dijumlahkan, itu namanya adalah data kontinu. Data kontinu itu sendiri nanti bisa ditampilkan dalam data interval ataupun data rasio. Contohnya, contoh data kontinu adalah suhu tubuh yang diukur dengan termometer, suhu tubuh manusia yang diukur dengan termometer, seperti itu. Kemudian yaitu pengorganisasian data. Jadi data itu sebelumnya dijelaskan bahwa data mentah atau raw data itu adalah apa ya kira-kira? Sebelum kita mengorganisasikan data, tentu kita perlu tahu bahwa data mentah itu apa. Jadi data mentah itu adalah data yang terkumpul tapi belum diorganisasikan secara numerik. Data tidak memberikan arti bagi pembaca, sulit untuk ditarik kesimpulan. Jadi datanya memang benar-benar data mentah yang kita peroleh di lapangan atau data hasil pengujian yang belum diorganisir dan belum bisa dibaca, belum juga bisa ditarik kesimpulan. Adapun yang namanya jajaran data atau data array adalah cara mengorganisasi data yang paling sederhana. Biasanya kalau kita dapat data mentah, untuk langkah awal mungkin kita bisa diurutkan dari yang paling kecil ke terbesar, atau kita urutkan dari posisi terendah ke tertinggi, seperti itu. Nah, itu merupakan jajaran data. Jadi, jajaran data ini cara pengorganisasian paling sederhana, seperti itu. Nah ini ada contoh ya. Jadi ada data raw data atau data mentah, data breaking stress pada baja. Jadi data mentah, datanya sangat acak. Nah, kalau kita lihat dari data mentah yang kita dapatkan dari alat uji seperti ini, kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Coba teman-teman di sini lihat, apakah teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari data yang kita lihat di sini? Tentu tidak bisa jawabannya, karena masih sangat acak. Seperti itu. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu data array tadi. Jadi membuat jajaran data. Artinya kita urutkan data ini dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, ini sudah saya urutkan dengan bantuan Excel. Jadi mungkin angka-angka di sini cuma sebagai percontohan saja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kok kisaran angkanya sekian, Bu? Nah, itu saya angka-angka di sini cuma random, jadi menggunakan random saja. Nah, setelah diurutkan tadi ternyata di sini kita bisa ambil kesimpulan sederhana ya. Dari data itu yang paling tinggi nilai breaking stress pada baja itu ternyata 1497 kN per meter 2. Dan paling rendah dari data uji kita yaitu 1000 kN per meter 2. Di sini adalah data paling rendah, kemudian di sini paling tinggi. Kita juga bisa memanggil kesimpulan, misalkan berapa jumlah data yang nilainya lebih dari 1300. Nah, itu bisa sangat kita ketahui dengan kasat mata. Kalau kita lihat seperti ini, coba tolong hitungkan nilai yang lebih dari 1300. Nah, kita akan kesulitan menghitungnya.
Nah, kalau misalkan kita sudah urutkan seperti ini, kita akan tinggal kita hitung dari kolom ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4, 24 data yang lebih dari 1.300. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu masalah penyajian data. Jadi, data itu supaya pembaca itu mudah mengetahui maksud dan tujuannya, kemudian kita bisa langsung menarik kesimpulannya jika suatu data itu sudah disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram, seperti itu. Penjelasannya adalah tabel dan diagram statistik digunakan untuk menyajikan data yang sudah teringkas. Nyatakan hubungan antar variabel, menginterpretasikan taksiran, dan mengkomunikasikan fakta-fakta. Seperti itu. Di tabel dan diagram itu memang digunakan untuk visualisasi data. Jadi setelah ada data banyak itu, apa sih yang kita lakukan? Nah, ini outputnya kita membuat tabel dan diagram supaya visual atau tampilan data itu yang tetap mengandung fakta-fakta itu bisa terkomunikasikan ke pembaca seperti itu. Beberapa contoh penyajian data itu bisa dilakukan dengan diagram batang, kemudian diagram garis, diagram luasan, pie diagram, low and high diagram, kemudian Pareto diagram, kemudian diagram kendali, box plot, error bar, diagram bencar, histogram, diagram normal kuartil, diagram deret, diagram autokorelasi, diagram korelasi silang, spektra. Nah, ini saya kasih lihat beberapa contoh penyajian data itu bisa kita temukan di bisa kita temukan di Excel ya. Jadi saya bukakan dulu. Mohon maaf. Di sini saja. Jadi kalau namanya tools untuk perhitungan statistik itu nanti teman-teman di sini kalau untuk penelitian juga akan nantinya akan sangat dekat dengan yang namanya Excel ya. Jadi teman-teman akan menjumpai yang namanya ternyata Excel saya ini pekerjaan yang saya kemarin ternyata belum disimpan. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Bisa pakai ini aja ya. Nah, ada menu di insert di sini ya teman-teman. Jadi ini ada recommendation chart. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah chart kolom atau bar chart ya. Kolom. Kalau bar itu kan dia seperti ini bentuknya. Nah, kalau kolom itu dia akan naik seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya line chart. Jadi dia bentuknya garis. Kemudian ada pie chart, bentuk lingkaran, bar chart yang bentuk ke samping. Kemudian area ini menggambarkan luasan. Kemudian sketcher ini adalah plot. Misal kita punya data X dan Y. Nah, ini akan memplotkan biasanya kalau penelitian pengujian beton, kemudian kita ingin melihat garis regresinya, nah kita akan menggunakan ini. Kemudian ada yang map ini untuk mempetakan ini high and low close. Jadi untuk stok diagram seperti itu. Nah, ini surface jika kita datanya berupa surface 3D surface, nah kita bisa gunakan juga. Kemudian ini data rider, kemudian ada tree map, kemudian sunburst seperti ini, kemudian histogram yang sering kita gunakan juga.
hampir mirip dengan kolom histogram itu. Kemudian ada yang namanya box and whisker, waterfall, panel, combo. Combo ini bisa terdiri atas 2 data atau lebih ya yang disusun. Nah, semua ini adalah menu-menu yang membantu tools yang membantu kita dalam menyajikan data kita seperti itu. Bisa saya tutup. Kembali lagi ke materi kita, yaitu tadi sampai di penyajian data. Tadi saya menunjukkan macam-macam contoh penyajian data. Ini ada satu contoh yang saya buat. Jadi, data tingkat pendidikan responden pengguna Jalan Selamat Riyadi pada pukul 8 sampai dengan 10. Nah, saya bagi kategorinya menjadi 7. Tingkat tidak sekolah, SD, SMP, SMA, 1, S2, S3. Jumlahnya sekian. 37, 64, 53, 76, 32, 17. Nah, ini ada beberapa contoh penyajian data. Yaitu bar chart yang pertama. Jadi yang kalau kita ada ini namanya tabel. Nah, kita kan nggak bisa dengan mata telanjang, kita harus berpikir gitu. Jadi yang terbanyak perbandingannya tuh seperti apa gitu. Nah, untuk mempermudah melihat perbandingannya, tentu kita akan buat yang namanya ini ya, pie chart, bar chart, ataupun lain-lain. Jika kita menggunakan bar chart seperti ini, kita tentu akan langsung tahu gitu. Jadi yang tertinggi itu ini dengan tingkat rasionya itu sekian, selisihnya sekian. Nah, itu udah akan sangat mudah kita pahami. Begitu pun dengan pie chart, kita juga akan tahu persentase yang paling tinggi itu berapa, apa. Nah, itu bisa langsung kita ketahui seperti itu. Dan selain itu dengan line chart ini yang berupa garis yang menghubungkan titik puncaknya, kita juga bisa tahu ternyata polanya tuh seperti ini. Seperti itu contohnya. Nah, ini yang saya tunjukkan tadi beberapa contoh tipe penyajian data. Kemudian yang bahasan sebab selanjutnya yang kita bahas tadi penyajian data. Sebab berikutnya ada yang namanya distribusi frekuensi dan presentasi grafik. Jadi distribusi frekuensi ini penting bagi teman-teman di sini karena kadang data yang kita punya itu adalah data yang berupa interval. Tadi kan data kontinu kita kan bisa berupa interval ya atau rasio. Jadi kalau kita menyajikan data dalam bentuk interval itu ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data pada interval tertentu seperti itu. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Jadi data distribusi frekuensi itu adalah berguna untuk data yang banyak sekali. Gunanya agar lebih mudah dipahami jika data disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, kompak, tanpa menghilangkan fakta-fakta yang terkandung di dalamnya. Kemudian digunakan penggolongan ke dalam kelas masing-masing atau frekuensi kelas. Susunan data yang terbentuk disebut distribusi frekuensi. Kemudian jika frekuensi kelas dinyatakan dalam persentase dari banyaknya data secara keseluruhan, data disebut distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk lebih mudah apa yang dimaksud dengan pemahaman kita, apa yang dimaksud dengan kata-kata di sini mungkin kita aplikasikan ke dalam contoh ya. Jadi saya buat contoh kemarin itu data kuat tekan beton 28 hari kita uji ya. Ini mungkin nilainya hanya sebagai contoh saja. Jadi nanti teman-teman bisa lebih mudah. Nah, yang namanya frekuensi itu adalah ini, teman-teman. Nah, dia masuk ke interval kelas masing-masing. Sesuai dengan penjelasan tadi, dia masuk ke dalam kelas masing-masing atau frekuensi kelas. Jadi data yang beton yang memiliki kuat tekan 1000 sampai 1199 MPa itu
Jumlahnya ada 78. Adapun kalau ini presentasi tadi adalah distribusi frekuensi relatif. Nilainya adalah 25,74%. Nah, kemudian yang masuk kelas kedua yaitu 1.200 sampai dengan 130,99 adalah 100. Berikutnya totalnya ada 303. Nah, persentase ini namanya juga persentase, otomatis total semuanya harus 100%. Seperti itu contohnya. Nah, jadi data yang diringkas dalam bentuk distribusi frekuensi seperti contoh di atas disebut juga data terkelompok. Yang mengelompokkan akan mempermudah dalam menarik kesimpulan. Nah, kalau misalkan ada data seperti tadi, misalkan data ini acak seperti data mentah yang tadi. Nah, itu belum terurut, belum terkelompok. Nah, kita akan sulit menarik kesimpulannya. Tetapi kalau datanya sudah di tabelnya sudah dikelompokkan seperti ini, nah kita bisa lihat kan paling banyak itu rentan antara 1.200 sampai 1.399 dengan persentase 33% sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kelemahannya karena tadi berupa tingkat interval tertentu, dia hilangnya informasi dari data asli yang lebih terperinci. Nah, jika kita punya data asli, nilai-nilainya itu sudah disebutkan secara akurat nilainya sekian, sekian, sekian. Nah, tetapi karena kita menyimpelkan sesuatu yang kompleks, nah maka ada kelemahan di sini hilangnya data asli yang lebih terperinci seperti itu. Agar tidak, misalkan kita punya data maksimal itu ternyata dalam pengujian ini itu nilai maksimal LC aksen betonnya itu 1.702. Nah, dia masuknya pada rentan sini. Padahal rentan ini itu merupakan nilai 1.600 sampai 1.799 dan maksimal itu hanya 1.702. Nah, ini akan menghilangkan beberapa informasi fakta-fakta di mana padahal yang maksimal itu terekam hanya 1.702. Tapi karena rentan data yang kita buat seperti ini ya kita ikuti seperti ini. Kemudian, agar tidak terlalu bias, pengelompokan data menggunakan aturan-aturan berikut. Jadi, mungkin yang ini masih terlalu bias karena saya tadi memberikan contoh itu cuma menggunakan random. Namun, perlu diketahui juga bahwa saya menggambarkan contoh ini agar teman-teman lebih mudah memahaminya saja. Nah, agar tidak terlalu bias seperti tadi, kita itu dalam mengelompokkan atau membuat interval itu ada aturan-aturannya. Adapun sebelum kita memahami aturan-aturannya, ada beberapa istilah yang teman-teman di sini harus paham. Jadi, data yang tadi itu, ini namanya interval kelas ya. Jadi, interval 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang di sini itu namanya batas kelas bawah. Yang di sini batas kelas atas. Seperti itu. Nah, beberapa data ada yang tidak memiliki batas. Contoh interval kelas 65 ke atas. Nah, misalkan ini ada kita menulis lebih besar dari 1.600. Nah, itu kan lambangnya lebih besar 1.600. Nah, ini contoh data yang tidak memiliki batas. Dia tidak memiliki batas atas. Data seperti itu, data yang tidak memiliki batas atas itu biasanya kalau di statistik itu tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, yang kedua, aturan yang kedua itu batas nyata kelas. Jadi, pengukuran tekan beton dengan interval 1.000 sampai 1.199 mengikuti pengukuran data 999,5 sampai dengan
1199,5. Jadi misalkan kita menjumpai data 999,7, kita masukkan di interval 1000 sampai 1199 seperti itu. Jadi batas kelas nyata itu dikurangi dengan 0,5. Angka tersebut merupakan batas kelas nyata. Dalam praktiknya, batas kelas nyata dibagi dari membagi dua jumlah data kelas atau suatu interval kelas dengan batas kelas nyata interval kelas berikutnya. Jadi batas kelas nyata itu didapatkan misalkan seperti ini. Dari 1199 ditambah 1200 dibagi 2. Nah, ini akan dapatkan batas nyata ini. Batas nyata ini. Seperti itu. Nah, berikutnya lebar kelas interval. Jadi data di sini belum tentu dikurangi 0,5 ya, karena kalau kita menurut pengertian di sini yang namanya batas kelas nyata itu harus membagi dua jumlah batas kelas atau satu interval kelas dengan batas kelas nyata interval kelas berikutnya. Nah, adapun selisih antara batas bawah kelas nyata dengan batas atas nyata kelas dinotasikan dengan C. Pada contoh uji tekan beton, C adalah 1199,5 dikurangi 999,5 sama dengan 200. Dan seterusnya pada interval yang lain. Mohon maaf jika suara saya agak terganggu karena saat saya merekam video ini sedang hujan. Seperti itu kondisinya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya nilai kelas tengah. Jadi nilai tengah diperoleh dengan membagi dua jumlah dari batas kelas bawah dan batas kelas atas suatu interval. Pada contoh di tekan beton, nilai tengah adalah 1000 ditambah 1199 dibagi 2. Jadi tengah-tengah di nilai kelas. Tengah-tengah interval ini itu berapa? Seperti itu. Jadi cuma ini ditambah ini dibagi 2. Untuk analisa matematik, selanjutnya asumsi nilai dimasukkan ke nilai tengah kelas. Jadi misalkan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya apa yang dimaksud dengan pernyataan ini. Contoh, seluruh uji tekan beton yang berada di interval 1000 sampai 1199 dianggap sebagai 1099,5 MPa. Jadi pertengahannya kita anggap seperti ini. Nanti untuk operasinya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini berikutnya ada yang namanya pertimbangan dalam penyusunan distribusi frekuensi berguna untuk meminimalisirkan kerugian pengelompokan atau grouping error dari data ke dalam suatu data distribusi frekuensi yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam analisis data. Kalau kita salah mengumpulkan data ke dalam suatu interval, itu bisa berakibat salah dalam pengambilan kesimpulan kita. Adapun kriteria pertimbangannya adalah sebagai berikut. 1. Interval kelas harus dipilih dengan memastikan 2 kriteria. Yang pertama, seluruh data itu harus dimasukkan. Tentu itu sebagai syarat wajib. Yang kedua, setiap data hanya dimasukkan sekali saja dalam satu interval. Jadi data yang kita masukkan ke dalam interval itu kita perlu mencatat satu. Jangan sampai kita double memasukkan ke dalam interval. Nanti nilai frekuensinya akan berbeda seperti itu. Tumpang tindih atau overlap antar dua interval kelas berurutan yang bisa menyebabkan dilanggarnya ketentuan B harus dihindari. Umumnya jumlah interval kelas itu 5-20 tergantung jumlah data, tujuan penggunaan dan kepentingan analisisnya. Kemudian peraturan lagi bagaimana cara kita membuat interval kelas itu. Yang ketiga, sebisa mungkin lebar setiap interval kelas itu sama ya. Akan lebih mudah jika lebar interval itu kelipatan 5, 10, 100, 1000 DST. Jika data yang dimiliki tidak terlalu banyak, sebagai perkiraan awal dalam menentukan lebar kelas, kita gunakan rumus ini. C sama dengan R per K, di mana C adalah lebar interval kelas. Jadi nanti kita, kalau tadi kan lebar interval kelas itu kita tentukan 200 ya kalau di
contoh data tadi, kan lebar kelasnya tuh antara ini sampai dengan ini. Sekitar 199 ya. Nah, tapi kalau di sini itu sebenarnya bisa kita hitung C ini lebar interval kelas itu diperoleh dari range atau kisaran data. Jadi selisih data terbesar dan data terkecil dibagi dengan jumlah interval kelas. Nah, itu mau kita jadikan berapa kelompok kelasnya. Nah, itu bisa kita tulis lebarnya. Nanti hasilnya dibulatkan seperti itu. Nah, jika jumlah data terlalu banyak, maka jumlah interval kelas dapat dicari dengan menggunakan rumus seperti ini. Jika datanya itu sangat banyak, jadi banyaknya kelas, kita kelompokkan kelas-kelas itu bisa dicari dengan persamaan ini. Di mana K itu jumlah interval kelas yang dimaksud, kemudian N itu jumlah datanya. Datanya berapa, seperti itu. Nah, setelah kita sudah tahu K-nya, kemudian kita bisa lihat juga di sini di dalam lebar kelasnya nanti berapa kalau K-nya sekian. Nah, itu kan bisa kita balik persamaannya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, sebisa mungkin interval kelas terbuka dihindari. Seperti tadi di usia di atas 65 itu kan interval terbuka. Jadi mungkin diperlukan jika beberapa nilai data sangat berbeda. Terlalu kecil atau terlalu besar dibandingkan dengan nilai data lainnya. Namun untuk keperluan statistik seperti perhitungan rata-rata, standar deviasi, interval kelas terbuka tidak dapat dipakai. Seperti itu. Jika mungkin interval kelas dipilih sedemikian rupa sehingga nilai tengah kelasnya bersesuaian dengan nilai di mana akal datanya terkonsentrasi. Itu beberapa aturan yang kita pakai dalam pengelompokan data ya. Nah, ini ada presentasi grafik distribusi frekuensi secara histogram. Jadi kalau kita sudah mengintervalkan data, memasukkan data kita, kemudian sudah memiliki tabelnya, langkah berikutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk visual, visualnya, diagramnya seperti itu. Nah, ini yang pertama ada cara histogram, merupakan grafik batang yang menggambarkan distribusi data dari sebuah distribusi frekuensi. Yang kedua, memiliki karakteristik dasarnya pada sumbu X, lebarnya sama dengan lebar interval kelas. Luasnya proporsional terhadap frekuensi interval kelas yang bersangkutan. Jika interval kelas sama lebarnya, maka ketinggian batang secara numerik sama dengan frekuensi interval kelas yang bersangkutan. Tapi jika interval kelas yang lebarnya tidak sama, ketinggiannya harus disesuaikan seperti itu. Maksudnya di sini yaitu misalkan interval kelasnya sama-sama rentannya itu 200, dari batas bawah dan batas atas nyatanya itu 200, maka proporsi lebarnya ini tuh sama. Jadi lebar ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Tetapi jika berbeda seperti pernyataan nomor 2 ini, maka harus disesuaikan seperti itu. Nah, ini juga rasionya itu harus disesuaikan. Kalau di sini 200 itu sekian, 400 sekian, nah itu harus disesuaikan juga jika datanya itu berbeda. Jadi gunanya kalau kita sudah tahu rasionya, visualnya seperti itu, nah itu akan mempermudah bagi pembaca datanya. Nah, dengan gambaran histogram sepertinya kan kita bisa lihat tuh, jadi rentan 1200 sampai 1399 itu paling banyak seperti itu. Nah, adapun yang kedua yaitu dengan poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi adalah grafik garis dari frekuensi interval kelas yang diplot pada nilai tengahnya. Jadi nilai tengah interval ini berapa? Tapi kita buat dari 0 ke nilai tengah ini, ke sini, dan terakhir di 0 lagi. Nah, ini akan membentuk suatu area yang dibatasi dengan garis X dan poligon frekuensi. Poligon bisa didapat dengan menghubungkan titik tengah dari sisi atas batang-batang histogram seperti itu. Kemudian yang berikutnya distribusi frekuensi kumulatif.
tadi sudah kita bahas histogram, kemudian polygon frekuensi. Yang berikutnya yang kita bahas ada distribusi frekuensi kumulatif. Jadi distribusi frekuensi kumulatif ini distribusi frekuensi dapat diubah menjadi distribusi frekuensi kumulatif guna kepentingan tertentu. Jadi grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif disebut O'Keefe. Jika banyaknya data dalam distribusi dinyatakan dalam presentasi terhadap banyaknya volume data disebut distribusi frekuensi kumulatif relatif. Dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Adapun yang dimaksud distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi yang disusun dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua nilai yang lebih kecil daripada batas atas nyata interval kelas. Adapun kalau kebalikannya, kalau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari disusun dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari semua nilai yang lebih besar daripada atau sama dengan batas bawah nyata interval kelas. Seperti itu. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman di sini tuh sebenarnya sudah tahu yang dimaksud kumulatif itu apa, distribusi frekuensi kumulatif itu apa, tapi teman-teman hanya tidak tahu istilahnya saja, seperti itu. Jadi, kalau kita sudah punya data yang tadi, interval kelas 1, 2, 3, 4, dibagi menjadi 4 interval kelas dengan lebar sekian, sekitar 200 ini, antara batas bawah dan batas atas itu nyatanya itu 200. Nah, maka dengan jumlah ini yang disebut dengan frekuensi, kalau ini tadi frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi batas bawahnya itu bisa kita lihat yang nilainya, cara memplotkannya itu dilihat dari ketentuan pertama. Jadi kan kita ingin distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang kita ambil berarti kurang dari nilai ini. Jadi kurang dari nilai dari ini tuh 0, kemudian kurang dari nilai ini itu 79, karena di bawah nilai ini kan ada 79. Di bawah nilai yang paling tinggi ini. Di bawah nilai ini. Jumlahnya di bawah nilai ini kan ini. Kemudian di bawah nilai ini kan ini. Di bawah nilai ini karena maksimalnya kita lihatnya angka ini. Nah, ini bisa kita ubah di mana kita melihatnya misal di atas 1000 bukan, salah. Di atas 99,5 atau di atas 1199,5. Nah, itu ikut ini aturan kedua, kumulatif lebih dari. Nah, saya ingin menggambarkan kumulatif kurang dari. Jadi, yang dilihat berapa sih data yang di bawah nilai ini. Pertama yaitu 0. Kemudian berapa sih data yang di bawah nilai ini? 78. Nah, kumulatif, karena nilainya kumulatif, kita tambahkan jumlahnya. Berapa sih data otomatis kalau nilai terbesarnya ini? Berapa sih jumlah data yang lebih dari, maksud saya kurang dari 1799, berarti semua data ini akan masuk ke tentang nilai ini. Nah, ini digambarkan seperti ini grafiknya. Nah, adapun kurva frekuensi tadi itu jumlahnya sangat beragam ya. Jadi interval kelas itu jika diperkecil dan diperbanyak datanya, diperbesar mendekati kondisi populasi, maka poligon frekuensi itu atau segmen garis kecil-kecil yang banyak itu akan, ini bukan frekuensi kumulatif ya, ini cuma kurva frekuensi saja, jadi akan kalau datanya kita plottingkan kemudian kita bentuk nyata atau diperbesar datanya itu akan menghasilkan berbagai macam bentuk. Seperti contohnya di sini, jika kita lebarkan dia akan membentuk seperti bentuk lonceng. Nah, kemudian ada bentuk lagi, jika kita plottingkan data dia akan membentuk suatu grafik frekuensi yang condong ke kiri, kemudian condong ke kanan, kemudian ada yang bentuk J terbalik seperti itu, kemudian ada yang bentuk U
ini ada 2 maksimal lah. Contoh tadi apa namanya? Ini saya kasih lihat. Nah, ini kan ada bentuk 1, 2. Dia memiliki 2 puncak maksimal. Poligon frekuensinya itu bentuk apa tadi istilahnya? Bimodal seperti itu. Nah, ini beberapa contoh gambaran aja bagaimana cara kita menguploadkan data. Mungkin dari saya cukup sekian. Sebagai penutup pertemuan ini, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum diskusi kita, baik via WA ataupun Spada. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sehat selalu. Saya ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.